semuanya. Hai semuanya, jadi kembali lagi di Kedinginan Mahal ini. Kembali lagi di konten aku, dan sekarang kontennya adalah membahas masa lalu. Masa lalu itu nggak boleh dibahas seharusnya, karena harus dilupakan dan kita harus membuka lembaran baru, betul? Banget mau buka lembaran baru ya? Iya dong. Oh. Oh nggak kan ya? Ya 5 tahun lagi lah ya. Amin. Oke, jadi aku akan melihat Kak, aku udah ngelihat spoiler. Iya banget. Wow. Ya, aku akan dikasih lihat masa lalunya dan aku harus menjelaskan. Ada foto mantan nggak? Kalau ada, tolong disensor mukanya ya. Yo! Masih mirip nggak? Enggak. Sekarang mancung. Ah, ini karena shading dong. Dulu nggak pakai shading, hidungnya nggak ada shadingan begini. Bentar, kayaknya hidung aku minyakan. Nggak ada tuh shadingan dulu. Sekarang ya ada, masa pas kecil playgroup udah pakai shading. Ke playgroup nggak mungkin dong. Ini kalau nggak salah, ini aku lupa aku itu pakai seragam apa. Seingatku kayaknya ini adalah aku TK ya. Nggak tahu deh guys, aku udah lupa seragam TK aku kayak gimana, jadi mungkin kayaknya ini aku TK. So, ya udahlah ya. Dan dari dulu tuh kalian bisa lihat rambutku selalu panjang. Kita lihat aja ke nextnya apa tetap panjang atau tidak. Next. Insyaallah. Wah. Poniku banget itu nggak ada catokan waktu itu. Ya ampun, kok kayak gitu sih? Lini, kamu tidak merawat dirimu dengan baik. Tapi kok nggak ada langsung babynya ya? Padahal gitu kayak. Sebenarnya rambut aku tuh emang agak, bukan keriting sih, tapi kayak bergelombang gede gitu loh. Gelombangnya bukan yang gede, tapi yang kayak gede gitu. Tuh, nah karena dari dulu keseringan dicatok kali, jadi dia lurus. Sumpah nggak tahu kenapa. Jadi abis keramas, hair dryer dia lurus, nggak yang ikal, nggak yang keriting gitu, nggak. Jadi kalau misalnya nggak dicatok, dia tetap lurus, tapi dia ngembang. Bukan yang kembali ikal tuh nggak, jadi dia tetap lurus, tapi dia ngembang. Nggak tahu kenapa bisa berubah begitu. Kayaknya karena keseringan aku hair dryer, pakai hair dryer, terus sering catok jadi lurus deh. I don't know why. Thank you, next. Kalian lihat. Ini yang kepangin mama. Karena waktu aku SMP kelas 1 fix. Karena aku kelas 3 SMP, kelas 2 SMP udah nggak pernah dikepang. Aku ikat aja wes, dah yang penting aku sekolah. Dan aku tidak pernah dimarah karena aku berprestasi. Jadi kalau misalnya SMP itu tuh ada sidak gitu loh Kak. Jadi pas penyidakan gitu dilihat dikepang atau enggak. Tapi penyidakannya itu waktu udah mau jam-jam mepet kalau masuk kelas, dan aku nggak pernah mepet masuk kelas, dan aku selalu bisa jadi kadang yang pertama di sekolah, di kelas deng, tapi masih gelap udah di sekolah. Yang aku pernah jadi yang hidupin lampu di kelas. Aku nggak pernah telat selama aku 3 tahun sekolah SMP. Pertama kali aku telat itu waktu kelas 3 SMP, dan itu cuma sekali doang. Pernah ranking 1 enggak? Nggak dong. Pertanyaan Anda itu. Saya tidak mungkin ranking 1 bro. Serajin-rajinnya aku tuh rajin banget. Tapi rajin kerjaan PR tuh enggak, udah biasa aja gitu. Rajin sekolah aja, nggak tahu kenapa aku pengen banget sekolah tuh, yang penting waktunya tepat waktu gitu-gitu. Menurut aku waktu itu. Jadi aku nggak pernah kena yang namanya sidak, nggak pernah yang kena namanya kaos kakinya diambil, walaupun aku pakai kaos kaki hitam, walaupun aku nggak dikepang tuh aku nggak pernah dimarahin. Karena aku kayak selalu on time gitu loh. And aku berprestasi pada saat itu. So, yeah, thank you. Oh my god, jijik banget. Ya Allah, tolongin aku. Jadi ceritanya ya, aku ceritain ini susah payahnya aku ada di situ. Ini tuh aku ngulang-ngulang fotonya karena katanya salah. Terus, jadi ini kenapa aku bisa ada di situ? Ini yang ngasih siapa? Aku aja nggak punya loh foto ini kayaknya. Kayak udah hilang gitu. Mama ya? Jadi ini tuh fotonya ini bener-bener diukur dari seberapa, jadi kayak
di pelintirnya tuh ada kayak gimana sih kak, misalnya rambut kita dipelintir nih atau nggak dipelintir tuh ada kata-kata yang dibilang sama kakak kelasnya tapi kita nggak ngerti gitu. Iya sih, misalnya beli apa gitu teka-tekinya tapi ternyata itu kita harus beli aqua tapi dipersusah gitu loh. Kalau nggak salah ternyata rambutnya nggak dipelintir itu atau dipelintir sampai bawah, aku lupa. Pokoknya fotonya ulang karena sikat giginya juga salah sempet. Terus giginya ada dibilang sampai apa gitu, ternyata harus bisa kelihatan sampai gini banget. Like oh my god banget, kayak cuma ospek gitu doang, kayak terus harus dibawa besok gitu. Bayangin. Terus pulang ospek itu sore jam 6 terus dibawa besok. Jadi pulang ospek kita harus foto, cari bahan ini dibawa besok. Terus kalau salah digunting. Sekarang ospeknya online, apanya yang mau digunting? Laptopnya mau digunting, nggak ada kan? Next. Pahit banget sob. Astagfirullah, bilang laptop aku ya Allah. Jadi kalau jadi maba, kayak gitu, nggak enak banget. Lihat di mana ada bulu mata extension tuh nggak ada. Terus kayak rambut aku, rambut aku warnanya hitam, blush on nampol tuh nggak ada, kayak aneh gitu loh, kayak kadal weh. Ya udah pokoknya gitu, itu tuh jelek banget. Next. Pengalaman ospek. Oh. Oh iya, aku kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar. Akreditasnya Pengalaman ospek. pamer. Pengalaman ospek. Sebenarnya pengalaman itu lebih banyak SMA karena SMA aku mosnya itu lumayan. Kalau SMA kan mos ya. Ya. Mosnya tuh lumayan. Jadi kayak harus kamar mandi, walk gitu. Jadi dia tangannya harus kayak gini. Ini pun nggak lurus. Jadi yang harus kayak sorry Samantha. Gini. Di kanan. Di sini yang sampai pegel sampai sakit banget harus terus kamar mandi gitu. Jadi kita kan baris, terus kita harus gini terus kamar mandi gitu. Mana salamnya misalnya gitu kan? Ya Allah gini, kalau misalnya gini masih gini, gitu biar benar, benerin gitu. Terus kayak mana salamnya? Misalnya gitu kan. Terus kan misalnya tornya gini, mana salamnya? Terus kanan kan. Terus yang kayak kita kamar mandi. Terus dia misalnya dia balik, mana salamnya? Tapi dia pakai tangan kiri, terus kita kamar mandi itu salah. Jadi harus kalau kiri itu artinya salah dia. Yang bener tuh kanan. Ngerti gak? Nah. Tuh. Jadi karena SMA udah kayak gitu ya, sudah keras ya, merasakan kerasnya SMA. Jadi kalau pas kuliah itu bukannya biasa aja sih, enggak, tapi kayak udah pernah gitu loh ngerasain kayak gitu dan lebih keras gitu pas SMA menurutku. Jadi mungkin pas SMA tuh kayak diajarin biar lebih bisa menghadapi waktu kuliah gitu. Terus pas kuliah itu aku ingetnya yang paling susah itu sih waktu kita itu kayak pulang jam 6 abis dimarah-marah, abis dikasih senior itu tuh pulang jam 6, tugasnya banyak banget, bisa sampai pernah aku nggak tidur sama sekali, nggak tidur sedikit pun, nggak tidur besoknya. Terus kayak paling besoknya baru tidur dan itu pun paling cuma dapatnya 2 jam. Itu tuh karena tugasnya banyak banget. Yang tugas yang habisin waktu itu tugas misalnya kita buat foto nih, terus fotonya salah, digunting. Kita ngulang lagi buatnya, terus disuruh buat name tag, itu ukurannya tuh berapa senti, berapa mili tuh diukur, bener-bener diukur banget, lewat dikit gunting. Itu yang bikin oh my god banget, gila. Terus kamu bayangin itu tuh apa namanya, name tagnya itu bentuknya gigi yang gigi rahang gitu, terus diukur dari atas ke bawah, samping kanan kirinya berapa, kalau dimiringin tuh bener atau enggak, kalau salah dikit milinya salah dikit aja digunting, terus kayak buat lagi. Terus setelah itu tuh, setelah kita ospek pun kita masuk lagi itu nggak boleh ada yang namanya pakai jeans, karena dokter gitu kan pada waktu itu, nggak tahu kalau di tempat lain, maksudnya kuliah lain nggak tahu, kalau di tempat kalau di fakultasku tuh nggak boleh pakai jeans, jadi harus pakai celana kain. Kalau nggak celana kain itu harus pakai rok kain, boleh nggak jeans, seingatku gitu, karena udah lama nggak kuliah kan ya. Terus nggak tahu, mungkin biar rapi ya, maksudnya kan mungkin dokter gitu ya nggak sih, kayak diajarkan biar formal ya, kayak gitu biar formal. Terus gitu, terus setiap ada sidak itu tuh yang nggak bawa name tag, nggak bawa, jadi kayak ospeknya nggak kelar gitu, belum kelar, lu kelar itu tuh belum gitu, setahun lu menyelesaikan
semester 1-2 baru kelar ospek gitu loh. Terus akhirnya setahun itu merasakan kayak orang ospek gitu, padahal enggak gitu. Setahun tuh kayak masih dipantau, masih diliatin, terus kayak harus ini harus itu gitu. Terus kalau nggak gitu dimarahin. Wih, banget. Aku nggak pernah dilabrak sih, nggak. Aku dilabrak waktu SMA. Itu pernah. Aduh, ingat itu kayak pites nih loh gitu. Kalau pas kuliah aku nggak pernah dilabrak, cuman kayak ya diomongin gitu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Tahu deh. Aku tuh padahal ya aku kasih tahu ya, padahal aku SMA itu anaknya suka diem di kelas. Kadang pun kalau mau belanja apa nitip gitu, kecuali kelas 3 ya bodo amat kan, kelas 3 adalah raja ya kan, ya nggak bro, nggak, tapi aku nggak kayak gitu. Terus jadi ceritanya kenapa aku dilabrak, aku ikut ekstrakurikuler namanya elektro. Terus aku tuh salah satu nih, buat teman-teman aku yang nonton nih semuanya nih, kalian tuh pasti tahu aku tuh nggak bisa marah kan. Jadi kalau misalnya teman-teman aku suruh marah, aku tuh pasti kayak ntar aku ketawa, deh aku bercanda gitu, kayak aku nggak bisa marah orangnya. Pada saat itu tuh aku punya adik kelas. Jadi ini adalah prapelantikan, jadi emang ya sekolah aku tuh emang isinya marah-marah aja gitu. Untung aku orangnya nggak marah-marah gitu pada saat itu. Terus aku ada adik kelas, terus aku kasih tahu misalnya kalau misal mau izin bilang sama kita aja sendiri nggak apa-apa gitu, kayak kasih itu pun dari kayak nggak tahu ya, ada teman aku gitu ngasih tahu, coba dong kasih tahu dia biar dia izin tuh ya udah nggak apa-apa sendiri aja gitu loh, kayak soalnya dia tuh kakaknya itu kayak senior gitu loh, jadi kayak mungkin biar nggak you know lah what I mean gitu kan. Terus itu kan maksudku baik ya, maksudnya kan kayak ngasih tahu, dan itu pun dari orang, dari temen gitu loh, ngasih taunya ke aku kayak minta tolong, dan aku nggak pernah marah-marah, sumpah aku lemah dengan marah-marah tuh, nggak bisa banget, pasti aku ketawa. Jadi kayak teman-temanku pasti tahu banget aku tuh nggak bisa marah. Terus besoknya aku dicari dong sama kakaknya. Apa ya Allah, waktu itu aku kelas 2 dan kakaknya itu udah tamat dari sekolah itu. Jadi lu ngapain ke SMA lagi gitu, lu ngurusin adik kelas tuh nggak banget buat gue gitu ngeliat lu gitu kayak gitu. Terus akhirnya dia datang terus kayak bilang, kamu ngapain ngomongin saya di belakang gitu. Aku kayak, hah? Gue nggak ada ngomongin lu gitu, kayak lu nggak penting di hidup gue buat gue ngomongin lu gitu kayak. Terus saya nggak ada ngomongin kamu, aku tuh nggak ada bilang kak, aku nggak ada bilang senior, aku nggak ada bilang bla tuh aku nggak ada bilang, karena kayak ya emang nggak sopan aja gitu tiba-tiba kayak yang kamu ngapain ngomongin saya di belakang kayak gitu loh. Terus masih dia tuh udah kuliah gitu, itu kayak apa nggak malu gitu kan, maksudnya masuk ke SMA, maksudnya sebagai contoh, misalnya seharusnya lu masuk tuh ya sebagai contoh sama yang udah ya maksudnya yang masih sekolah tuh jangan kayak anak kecil gitu loh ya kan. Ayo berteman sih sama gue, enggak cara. Terus nantinya itu tuh ya udah, terus aku kayak marah balik gitu loh, karena aku merasa nggak salah, maksudnya aku nggak ada marahin adik kamu, terus aku nggak ada ngapa-ngapain gitu. Terus dia bilang, kamu tuh nggak punya attitude ya, gituin kak, kayak gila lu. Untung gue sabar. Terus kayak kamu tuh nggak ada attitude ya, terus kayak coba tanya sama adikmu sendiri gitu. Terus akhirnya kayak aku tuh lawan kan, karena aku merasa aku nggak salah, aku tuh merasa kayak aku nggak ada ngapa-ngapain adik kamu, aku nggak ada marah-marahin adik kamu, aku tuh cuma ngasih tahu yang baik. Dan itu pun ya aku misalnya adiknya, jadi sama gitu loh. Jadi kenapa aku bisa bilang mos aku itu ngajarin kita biar siap di ospek, karena di prapelantikan aku itu buku-buku kalau salah ngitung, salah ngukur itu dirobek, dibakar. Buku itu susah banget buatnya dan dibakar seenak itu gitu loh. Kayak terus aku kurang baik apa tuh ngambil bukunya adiknya itu, sebelum dimarah tuh aku ambil beberapa buku anak-anak biar nggak dimarah, biar nggak diambil, biar nggak dibakar sama teman-teman aku. Kurang baik apa gue. Tuh kayak aku ambil, terus tapi aku baca-baca. Tapi kan nggak apa-apa kan, kita tahu bacaannya apa. Bacaannya tuh paling isinya kayak duet elektro kayak gitu-gitu, terus nama-nama senior gitu kan, ya udahlah tulisannya kayak gimana, tanda tangan siapa yang didapat. Tapi kayak jadinya misalnya dia kalau tanya bilang aja aku yang bawa ya gitu, biar kamu nggak dibakar bukunya, kasihan soalnya kalau dibakar tuh buat lagi tuh bisa nggak tidur gitu. Terus aku ambil lah beberapa, paling ada 2-3 lah ambil. Datang kakak yang labrak, gue ngapain gitu kan, aneh banget.
Tapi emang sih nggak tahu dia tuh kayak dari dulu sensi sama aku, I don't know why. Kayak aku pada lihat mungkin emang mukaku judes tuh kenapa, karena nggak disapa atau gimana. Tapi emang muka aku tuh kayak gini, mohon maaf banget. Tapi kan aku udah melakukan yang terbaik. Kayak aku udah baik banget sama adik kamu gitu. Terus besoknya nih teman-teman aku tuh yang panas, bukan aku, teman-teman aku tuh panas. Ngapain kamu gituin teman orang? Gitu. Tapi kayak oh my god gitu. Terus ada nih kayak wakilnya gitu ngomong sama aku, kita buat skenario aja deh gitu. Ya udah SMA aku maluin banget sih. Terus skenario tuh nggak skenario sih, tapi emang pengen ngobrol gitu. Itu aku baru namanya bisa marah kak, marah sambil aku nangis tau gak? Tapi nggak nangis, cuma netes aja gitu. Soalnya kesel banget, kayak aku udah baik gitu loh. Maksudnya aku udah ambil buku kamu biar kamu nggak dimarahin. Terus aku udah, kan mereka lagi gini, tuh aku telat kan datangnya untuk ke prapelantikan. Oh itu aku marah, nggak bisa ditahan banget. Itu yang kayak gue udah baik sama lu, tapi yang lu minta gue marah, oke gue marah. Sebelumnya kayak aku nggak bakal bisa juga marah sebenarnya, cuman karena itu dipancing temen, tau lah ya anak-anak SMA kan, kayak marah gitu kan. Kayak langsung kayak tapi nggak yang marah-marah. Terus aku kayak dobrak pintu. Itu pertama kalinya aku berasa berdosa tau nggak? Kayak ya Allah gue dosa banget ya gitu, anak orang gitu. Terus aku dobrak, set, brak gitu. Apa salah sama kamu gitu. Terus kayak abis aku diem. Terus tapi kayak sambil kayak geter gitu loh. Terus kayak netes gitu. Terus aku pergi. Udah gitu dong. Terus aku udah, aduh ya ampun aku merasa berdosa. Terus diantaranya, kak aku minta maaf ya masalah kakaknya. Ya gak apa-apa kok, santai aja. Terus gitu, kayak ini lu tuh kenapa sih gitu loh. Ya pokoknya gitulah SMA aku, orang-orangnya kayak rada-rada gitu ya. Untung aku jadi kakak kelas santai aja gitu, kayak ini ya bisa marah tapi kayak ya udah oke, thank you, next. Lumayan panjang ceritanya ya. Oh my god banget, aku kurus banget dan seperti tidak orang makan. Coba di zoom kak, tuh lihat kan, maksudnya sekurus-kurusnya aku tuh ada pipinya gitu ya nggak sih? Maksudnya kayak pipinya tuh pasti di sini tuh kembung gitu loh. Ya kan pasti ada cabi-cabinya karena ya emang bentuknya begini. Itu foto sama, oh ya by the way itu foto sama Jody waktu dia masih muda. Sekarang dia udah tua. Enggak, dia sekarang umur 27. Jody umur 27 sekarang, rambutnya gondrong. Waktu itu juga gondrong ya. Terus dia masih belum menikah pada saat itu. Masih nggak tahu ini tahun berapa sih kak? Kok nanya sih? Oh iya ya, bego banget gitu. Dan nggak tahu waktu itu dia udah pacaran sama ipar aku atau belum, karena mereka pacaran sekitar 7 tahun guys. Like oh my god banget, like aku mau banget kayak gitu. Terus ya udah, jadi waktu itu aku lagi sembahyang, terus aku nyebrang pulau gitu atau nyebrang apa ya aku lupa, kayak nyebrang pulau. Terus ya udah dekil banget tuh lihat, tapi kurus banget. Oh my god, emang aku putih? Aku biasa aja guys, aku nggak putih, biasa aja. Terus kayak gimana ya, dulu tuh ya aku nggak pernah perawatan yang gimana demi apapun. Jadi kayak mamah tuh ke spa nih, aku kasih tahu ya, mamah tuh ke spa rajin banget. Di rumah tuh bisa setiap minggu luluran, setiap minggu perawatan mamah nih, aku kasih tahu. Tapi aku nggak pernah ikut. Mamah tuh ya ke spa yuk, bisa dihitung berapa kali aku mau ikut. Bener, bisa dihitung berapa kali aku niat ikut gitu atau enggak. Tapi aku nggak pernah yang minta, mah mau spa dong, enggak. Kayak pasti mama yang ajakin gitu, karena kayak dia tuh kan aku anak cewek satu-satunya. Terus kakak-kakak aku cowok. Mama tuh paling nggak mau kalau aku itu jadi tomboy gitu loh, kayak jadi agak boys gitu loh. Mamaku nggak mau banget, dan dia tuh pengen banget punya anak. Kalau kan apalagi cewek sendiri, dia pengennya aku tuh feminim banget, kayak lemah lembut banget gitu. Sedangkan aku nggak bisa kayak gitu. Gitu tuh kayak bukan dia banget. kayak bukan aku banget. Emang Susana kayak gitu? Kayak gimana? Susana bukannya nggak pakai kerudung?
Oh alah, gitu guys. Jadi kayak aku juga nggak tahu kenapa aku bisa habis. Mungkin salah satunya adalah jangan keluar rumah, diam di kamar terus gitu. Dan rajin mandi. Aku pun perawatan kayak suntik-suntikan untuk kulit itu tuh baru yang pas di Idol, lulus Idol. Itu pun endorse. Kalau nggak endorse aku nggak mau, takut bro. Oke next. Dekil banget ya, kayak di foundationin shade-nya ke kegelapan gitu. Shade-ku kegelapan gitu sampai tapi seluruh tubuh di foundationin. Ya nggak sih? Kayak abu-abu gitu, tambahan foundation yang ada. HP aku ya ampun, BlackBerry, Onyx, ya nggak sih? Ya, yeah. Onyx. Tuh lihat, dari kecil rambut aku panjang. Rambut aku tuh selalu panjang dari kecil. Ini tuh sebenarnya ada lebih parah. Aku sendiri itu bener-bener dekil banget, hitam banget. Hitam banget tuh mungkin karena ya aku dulu suka main layangan. Sumpah, percaya nggak? Aku suka main layangan di luar rumah. Suka main sepedaan di luar rumah itu karena dulu aku tomboy. Walaupun rambutnya panjang tapi aku tomboy, kayak ikutin lah kayak Naruto gitu-gitu tuh aku ikut. Aku tuh bisa lompat dari tangga berapa terus jadi tiba-tiba jadi Sasuke gitu. Terus kayak aku lompat terus jadi Sasuke tiba-tiba. Terus jadi Sakura tiba-tiba. Terus aku di SD main estafet tapi aku ngebayangin aku lagi jurus apa gitu. Makanya kenceng larinya, sumpah. Guys, aku inget banget, jadi tetanggaku tuh ada suka sama aku, cowok ada suka sama aku, terus sampai dia tuh yang ke rumahku. Jadi dulu rumahku yang dulu itu tuh udah ganti nih ininya apa namanya gerbangnya. Jadi dulu gerbangnya itu di bawah tuh bisa ngintip dan aku bisa lihat di depan tuh ada apa gitu. Sekarang nggak, kayak udah ada ininya. Terus aku sama Dion, kakakku yang pertama, terus ada yang teriak, "Lini main yuk," gitu. Lini gitu kan. Dan aku di rumah manggilnya Gelin. G itu adalah panggilan Bali kan. Gelin main yuk gitu. Terus aku lihat kan, ih apa sih gitu. Kayak anak kecil tuh. Ih apa sih gitu anak kecil kan. Terus kakakku, sus pergi gitu. Diusir anaknya. Coba demi apa, ya ampun. Terus dia tuh kayak suka sama aku tuh lama banget. Sampai mungkin aku SMP masih dia suka sama aku. Masih ngejar-ngejar di rumah, sumpah. Terus ada namanya Barong Bangkung. Jadi kalau setiap hari raya Galungan itu ada namanya Barong Bangkung. Nah terus pasti ada dia. Terus aku nggak jadi nonton gara-gara dia. Oh my god. Ini adalah syuting pertamaku, MV pertamaku. Jadi ini waktu MV bawa dia kembali. Kalian pasti kalau mau dengerin singleku ya promo gimana sih, nggak? Jadi single pertamaku bisa aja cari aja Mahalini Bawa Dia Kembali judulnya. Terus di sini by the way aku syuting 3 hari. Dan MV-nya kalau kalian tonton itu mirip sama Aku Yang Salah. Nonton nggak? Nggak. Mirip sama Aku Yang Salah. Jadi masih kayak kecil, teman kecil, terus bye-bye. Ya udah kan bawa dia kembali sama gue gitu. Pas udah gede gitu. Mirip banget sama Aku Yang Salah. Mirip banget, jadi ceritanya tuh mirip banget. Terus kayak cuman dia yang ada, ya sama lah persis kayak Aku Yang Salah gitu. MV-nya, cerita lagunya juga sama gitu, cuman liriknya doang yang beda. Terus di sini aku syuting 3 hari. Sedangkan Aku Yang Salah aku syuting cuma sehari doang. Itu pun enggak 24 jam, itu pun 12 jam. Dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi kayak pas aku syuting Aku Yang Salah tuh aku ngebayangin ini gitu. Kayaknya aku bakal syuting 3 hari deh kayak ini gitu. Dan ini parah banget sih. Aku Yang Salah tuh masih santai ya. Kalau ini tuh pulang-pulang kulitku tuh kelupasan. Ke sekolah tuh kulitku kayak kering kelupasan tuh gara-gara lampunya tuh panas banget gitu loh. Bali apalagi kan. Bali kan panas banget. Tuh kalau Aku Yang Salah kan kebanyakan indoor, kita outdoornya pun banyak tanaman-tanamannya juga. Cuman kayak lebih kebuka bener-bener di atas cahaya gitu loh. Terus pulang-pulang muka aku merah, kelupasan, iritasi semuanya lah. Mantap. Au! Jadi gini, di Bali ada yang namanya potong gigi. Potong gigi itu bukan giginya dipotong, kagak. Gigi lo cepas gitu, enggak. Tapi dikikir. Jadi rasanya bayangin kalau kalian kikir gigi kalian sendiri pakai kikiran pisau. Dia kayak di greg, rasanya tuh ngilu gitu loh. Dan
mitosnya di sini itu nggak boleh yang namanya tutup mata gitu. Kalau kita tutup mata itu akan terjadi sesuatu gitu. Dan ini sama sakralnya seperti pernikahan kalau di Bali. Jadi kayak kita ada di pingit ya. Pingit tuh nggak boleh keluar kan ya? Di pingit gitu. Ada di pingit. Mana aku di pingitnya seharian doang. Jadi enak juga sih kayak mau lo makan. Mau lo ambilin ini dong gitu. Jadi kayak enak aja. Itu paling enak tuh waktu buka ini sih, buka kotak sih. Jadi kalau di orang Bali ya, kalau misalnya kita nih kan biasanya buka kotak itu kan setiap nikah ya, amplop uang kan. Kok di Bali 2 kali. Jadi pas ini sama nikah gitu. Jadi kalau buat kalian saran saya kalau orang Bali ya, mending acaranya 2 kali jangan sekalian. Jadi kotaknya ada 2. cuan banget gila, sumpah parah cuan banget tau gak saya. Oh my god, cuan banget. Terus di sini itu bisa dibilang sakralnya sama kayak orang nikah, jadi sama-sama dipingit. Terus ini namanya potong gigi atau mau pandes. Terus juga artinya kenapa ada kayak gini adalah simbolis kita menghilangkan zat jahat dari tubuh kita. Maksudnya kayak sifat-sifatnya simbolis gitu sih, lebih ke simbolis gitu, kayak sifat-sifat jahat, kayak sifat-sifat keburukan gitu. Makanya yang dikikir adalah taring. Nggak tahu nih masih ada atau nggak? Masih ya? Ya udah lewat lah, nanti tetap baik. Tinggal sama gigi. Taring sampai ini, dari taring sampai ini depan ini. Dulu gigi aku tuh bergerigi nih depan nih, tapi sekarang nggak. Kelihatan nggak? Ini kayak jadi nggak gitu. Dulu tuh gini, terus sekarang udah hilang gitu. Terus ya udah deh ya, terus terusnya kayak pengen tapi nggak boleh. Katanya nanti ada sesuatu, ya percaya nggak percaya sih, ada sesuatu yang terjadi gitu. I don't know. Ya jadinya aku kayak gitu, terus sampai akhir. Thank you, next. Oke, dia adalah pacar pertamaku. Jadi aku tuh orangnya paling nggak bisa pacaran sebenarnya dulu. Kelas 1 SMP. Kelas 2 deng waktu ini sini. 2 atau 3 ya? 3 deng, nggak tahu. Pokoknya aku lama sama dia. Gitu. Terus 2 tahun ya, 2 tahunan lebih lah, karena sempet bolak-balik lagi gitu. Terus percaya nggak aku ke Eropa sama dia? Mama punya fotonya tuh. Aku ke Eropanya udah SMA. Dan waktu itu aku juga punya pacar. Nah, ini aku cerita-cerita. Jadi dia adalah mantanku. Please kamu nggak usah nonton bro. Pas aku result reunion Idol, mamahnya ikut ke Jakarta nonton aku. Mamanya doang. Dianya nggak. Dia udah punya pacar. Karena mamaku sama mamanya dia deket. Terus ini tuh kayak dia tuh awalnya kenapa bisa pacaran sama aku. Ini dari awal banget ya aku cerita ya. Biar panjang aja durasinya kan. Terus kenapa cerita sama aku tuh karena awalnya dia tuh cuma buat main-main doang. Ya ampun, cerita banget banget. Buat main-main doang tuh kayak buat taruhan awalnya sama teman-teman aku. Terus dianya ternyata udah terus nembak tuh akunya mau. Aku juga nggak tahu kenapa aku mau. Ya udah terus jalanin terus aku putus. Terus dianya nyesel kayak mungkin saking seiring jalannya berwaktu tuh kayak dari nggak sayang jadi sayang gitu banget. Terus itu tuh pacar pertama banget gitu loh. Jadi ya kesannya tuh ya udah gitu, gimana sih pacar pertama yang pertama kalinya orang pacaran gitu, ngerasanya tuh kayak ya ampun aku punya pacar gitu kan. Terus waktu itu aku gitu ngerasanya, ya ampun aku punya pacar, ya ampun ada yang sayang-sayangin gitu, kayak ada kayak geli-geli gimana gitu. Akhirnya aku pacaran 2 tahunan itu karena aku pernah kayak saya putus nyambungnya tuh sakit banget, pahit banget. Wow. Itu karena dia itu sama orang lain. Terus aku juga. Oh my god. Aku pernah nih selesai UN itu aku minjem HP-nya nggak boleh. Itu kalau nggak minjem HP-nya nggak boleh. Malamnya tuh nggak dibalas chatku nih.
dong HP-nya buat telepon mama, aku belum dijemput nih. Mama kenal, katanya mama tahu pacarku siapa gitu, kenalan, sering pergi juga bareng mama gitu. Terus nggak dibolehin, nggak, aku nggak ada pulsa gitu. Terusnya, udah pinjam bentar aja gitu. Nggak, aku mau telepon Aji itu papahnya dia, bego nggak? Ya udah, gue curiga dong ya kan. So aku ambil, aku ambil nih, aku baca semuanya, aku lihat semuanya. Dia di mobil kayak gini sama cewek, terus kayak chattingan, terus kayak yang ya pokoknya gitulah, pahit banget pokoknya waktu itu. Terus aku sahabatan nih bertiga nih, aku A sama B. A, B, aku. Si A, B ini suka sama dia. Kan kayak aku cinta pertama tapi kayak najis banget gitu loh. Cinta pertama aku gitu kan waktu itu ceritanya gitu. Terus akhirnya giliran si A sama B itu kayak aku, ya Allah nih orang berdua ya gitu kayak. Makanya kayak aku tuh gimana gitu kalau sekarang punya sahabat tuh kayak takut gitu loh, ngerti gak sih? Ya gitulah karena pengalaman gitu. Terus dia di balik itu semua tuh kayak teman-teman aku tuh juga yang teman aku berdua ini juga yang mereka tahu aku putus tapi mereka nggak ada buat tempat cerita gitu. Maksudnya kayak kamu sama ini ya, kamu sama ini gitu. Kok ingat nggak yang kalau di Snapchat itu ada best friend? Kok best friendmu dia gitu kan? Sedangkan aku tuh masih cekcok yang putusnya tuh belum putus bener gitu. Tuh best friendnya udah sahabatku sendiri, best friend Snapchatnya. Bayangin sakitnya kayak gimana. Terus kayak ya ampun. Terus udah putus nyambung. Terus akhirnya fix putus. Terus ya udah kenapa bisa ke Eropa bareng itu karena kayak ya udah temenan lagi, kayak temenan biasa gitu, temen tapi ya mungkin masih ada perasaan gitu, tapi kayak temen, ya udah temen terus perasaan tuh gimana jadinya. Terus akhirnya mamaku bilang, kamu mau nggak ke Paris gitu? Ke Paris aja. Terus ya ke Eropa sih beberapa gitu kan. Ya nggak nolak dong, masa nolak ya kan, siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi sama aku langsung kayak oke. Terus ke Eropa, ke Disneyland bareng mantan, like terus kayak ya udah deh flashback, tapi ya udah kayak tetap jadi teman gitu. Jadi di sana tuh kayak kita malah cerita aku sama tapi waktu itu aku deket sama orang terus dia cemburu, aneh banget kan. Udahlah next ya, mau aku liat muka lu. Oke, jadi aku pacaran paling lama itu 5 tahun. Kenapa bisa 5 tahun? Karena dari SMA dari SMA, dan itu tuh ada putus sambung juga sih, cuman kayak terus sama itu orang, kayak nggak ganti-ganti gitu. Maksudnya kayak terus sama dia gitu. Karena mungkin karena udah SMA jadi ngerasa kayak nggak waktunya gue, kayak bukan main-main sih, nggak serius yang gimana serius enggak, cuman yang aku tuh pengen kalau pacaran tuh ya atau nggak berhubungan, atau misalnya berhubungan yang nggak berstatus gitu, ya udah kalau bisa lama kenapa enggak gitu, kalau bisa sampai akhir kenapa enggak. Jangan, sebenarnya waktu itu aku berprinsip jangan berpikir yang untuk sementara gitu loh. Setiap punya hubungan spesial sama orang jangan berpikir yang sementara. That's why aku selalu lama kalau punya pacar atau HTS. Enggak pacar gitu. Jadi kayak kalau HTS sih baru sekarang. Terus ya udah, terus kayak aku soalnya selalu berprinsip itu, kenapa aku lama sampai bisa 5 tahun tuh karena ya itu, kalau putus tuh karena apa ya, aku tuh orangnya kurang suka sama orang yang nggak nyambung, ngerti nggak, kayak kurang nyambung dalam hal misalnya kalau aku punya pasangan aku pasti ngasih yang terbaik gitu loh. Maksudnya dia punya temen aku pasti ikut, maksudnya kalau bisa aku nimbrung sama temen-temennya, kalau bisa aku juga akrab sama temen-temennya, sedangkan dia tuh nggak gitu ke aku, jadi nggak seru gitu. Padahal udah 5 tahun ya, goblok ya. Ya udahlah ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton curcolan aku yang sudah dibongkar pada hari ini, dan tolong sekali semuanya mantan aku nggak usah nonton video ini, dan orang-orang yang saya sebut yang merasa nggak usah nonton juga di skip aja udah. Pokoknya kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube aku, dan jangan lupa untuk komen konten apa yang kalian pengen biar aku buat bersama kakak-kakak ini, oke? So see you di next video, bye.